Puji Tuhan, selamat beribadah. Hari ini kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur setiap kebaikan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami sungguh tidak ternilai. Terlebih Tuhan, kami mau menghargai Engkau atas sebuah karya yang besar, karya penebusan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau beribadah kepada Engkau. Biarlah Engkau disenangkan lewat ibadah kami. Kami mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami untuk memuliakan Engkau. Mari Bapa, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari dengan segenap hati katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya,
mengalahkan maut, kita patut berbahagia karena kita pun menjadi umat yang pemenang. Mari bersorak-sorai, bertepuk tangan, kita katakan Dia sungguh baik.
dalam Yesus, pengharapan kita tidak pernah salah, sebab Dia gembala yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari teruslah berharap dan pandang kepada Yesus. Sama-sama katakan, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Pengharapan kita, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Haleluya. Dia menyatakan kasih setianya saat kita masih berdosa. Yesus baik. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Haleluya, haleluya. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia saat kita tidak melepaskan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus.
semua yang Dia berikan cuma-cuma. Mari kita tanggapi jalan kebenaran itu, yaitu Yesus. Karya penebusannya yang sungguh mulia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau katakan janji kita di hadapan Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ya Tuhan, ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini janji kami Tuhan. Kami tidak akan menukar apapun dengan Engkau berikan. Karya-Mu terlalu besar dalam hidup kami. Kau menebus dosa kami. Kau segalanya. Haleluya.
padamu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, amin, amin. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Oh, ini kasih Tuhan, ku hidup bagimu, tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Karya-Mu terlalu besar di dalam hidup kami, Tuhan. Tidak dapat kami tukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Kemuliaan surga yang sudah Engkau janjikan buat kami menjadi jaminan buat kami. Itulah yang menjadi pengharapan kami untuk terus setia memberikan hidup kami hanya untuk Engkau. Mari Tuhan, terus berkaryalah dalam hidup kami. Melalui kebenaran firman-Mu menuntun hidup kami, sehingga kami terus setia kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Ini janji kami Tuhan, kami mau memberikan hidup kami hanya untuk Engkau. Kami berikan hati kami, telinga kami, roh kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara dan kami mau lakukan setiap kebenaran-Mu. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Salam, selamat pagi. Kita boleh bersekutu pagi hari ini. Pagi hari ini sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan pelayanan ini, saudara. Saudara, kita percaya Tuhan selalu ada di dalam setiap persekutuan yang kita lakukan.
Di dalam setiap umat Tuhan berkumpul, berseru memuji namanya, kita pasti merasakan hadiratnya dan saudara dan saya juga pasti diberkati. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan satu judul terlanjur cinta. Bisa ditampilkan? Saudara, minggu lalu kita merayakan Paskah, di mana kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kita rayakan dengan satu ucapan syukur. Nah, saudara, menjelang kenaikan Tuhan, selama 40 hari Tuhan itu menemui beberapa orang, saudara. Menemui murid-murid dan salah satunya Petrus. Petrus terkenal karena pernah menyangkal Tuhan Yesus. Begitu juga ada Thomas. Thomas terkenal karena keraguannya. Ada murid-murid yang lain yang hadir ditemui oleh Tuhan Yesus. Saudara, Yesus begitu cinta kepada murid-muridnya, sehingga secara khusus dia menampakkan diri kepada Petrus, orang yang baru saja menyangkal Tuhan Yesus. Dari situ saya menyimpulkan, saudara, Tuhan itu tidak ingin kehilangan satu seorang pun. Tuhan tidak ingin kehilangan murid-muridnya. Hari ini pun, saudara, apapun yang kita hadapi, mungkin saudara merasa mundur sekali di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan itu terlanjur sayang kepada saudara. Tuhan tidak mau kehilangan saudara dan keluarga saudara. Amin. Saudara, kita akan melihat di dalam Markus pasal 16 ayat 7. Markus pasal 16 ayat 7. Firman Tuhan katakan, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudara, kenapa nama Petrus disebut? Disebutkan kepada Petrus, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Di dalam 1 Korintus disebutkan ia menampakkan diri kepada Kefas. Kefas tidak lain juga Petrus. Sebetulnya siapakah Petrus? Next. Saudara, Petrus adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang seringkali disebut sebagai murid yang paling berani, paling terbuka, paling setia di antara mereka. Dia seorang nelayan, saudara. Dia backgroundnya adalah nelayan yang menanggapi panggilan Tuhan. Nama Petrus ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu Petros yang artinya batu. Nama ini diberikan kepada Petrus yang sebelumnya disebut Simon. Dia diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika pertama kali bertemu dengan Petrus. Next. Saudara bisa lihat nama-nama Petrus dalam berbagai bahasa. Next. Ada Peter, ada Pedro, ada Petro, ada Pere, juga ada Kefas, saudara. Ini hanya sebagai tambahan pengetahuan bagi kita. Next. Nah, ada beberapa pernyataan, ucapan dari Petrus yang sebetulnya menunjukkan pribadinya itu sangat loyal kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudara, ini bukan pernyataan sembarangan, tetapi sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang murid yang loyal kepada gurunya. Orang lain berkata, menurutmu siapakah aku ini? Engkau adalah salah satu dari nabi.
engkau adalah Elia. Petrus menjawab, Tuhan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di dalam Matius 17 ayat 4, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dia seorang murid yang antusias. Suatu saat dia melihat Yesus sedang berdiri, sedang berdoa. Di sebelah kanan kirinya ada penampakan. Alkitab mengatakan itu adalah Musa dan Elia. Spontanitas dari seorang Petrus, Tuhan, biarkan aku membuat kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Yohanes pasal 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Petrus kalau buat Tuhan, buat gurunya, dia betul-betul sudah tidak memandang dirinya, saudara. Ketika Tuhan Yesus akan ditangkap di Taman Getsemane, spontanitas dia ambil merebut pedang salah satu prajurit. Dia tebaskan ke telinga. Itu mukjizat terakhir yang dilakukan Yesus, menempelkan telinga, mengembalikan telinga yang hilang itu. Next, kita akan lihat bagaimanakah Petrus ini bisa kenal Yesus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 41, firman Tuhan berkata, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Saudara, itulah awal perkenalan dari Simon bertemu Tuhan Yesus karena ada Andreas yang membawa. Next, dari sini kita bisa mengerti bahwa berkat itu tidak datang tiba-tiba, saudara. Pasti ada peran orang-orang yang dikirim Tuhan. Bukan jatuh dari langit tiba-tiba. Ada perantara-perantara. Ada anak tangga, ada orang-orang tertentu yang bersedia sebagai anak tangga. Supaya kita bisa melangkah terus tersambung, sambung menyambung menuju satu puncak rencana Tuhan. Next, saudara, dari sini kita tahu bahwa ada banyak Petrus, tanda petik, di luar sana. Seorang yang potensial, seorang yang pemberani, seorang yang loyalitasnya tidak perlu diragukan lagi, seorang yang setia. Saudara, mungkin orang itu adalah teman ngopi kita, sahabat kecil kita dahulu yang suatu saat bertemu. Mungkin orang itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak kita perhitungkan. Tetapi sebetulnya di dalam orang itu mengandung, menyimpan potensi seorang pemberani, seorang yang loyal, seorang yang setia. Saudara, maukah kita menjadi Andreas yang menghubungkan Tuhan dengan mereka atau menghubungkan mereka dengan Tuhan? Saudara, tidak diperlukan satu jabatan harus pendeta dahulu untuk menjadi Andreas. Andreas pun saya yakin gak pernah berpikir kalau orang yang dibawa kelak adalah orang yang luar biasa keberaniannya. Kita harus jadi Andreas itu. Mengapa, saudara? Itu balas budi kita kepada Tuhan.
Saudara, kalau kita tidak pernah berpikir seperti itu, berarti kita hanya mau menerima dari Tuhan, tetapi tidak mau memberikan. Saudara, saya dimenangkan Tuhan karena ada orang-orang seperti Andreas. Saya rasa saudara bisa kenal Tuhan, mungkin karena suami, karena istri, karena majikan, atau sebaliknya mungkin karena asisten. Mungkin karena sahabat-sahabat kita yang tidak pernah malu, tidak pernah ragu, tidak pernah patah semangat. Ayo ikut Tuhan, ayo ke gereja. Saudara, mereka adalah Andreas yang dikirim Tuhan. Saya belum pernah menemukan orang bisa ke gereja itu tanpa ada Andreas. Entah siapapun, saudara, selalu ada Andreas yang dipasang Tuhan. Saudara, maukah kita menjadi Andreas itu? Memperkenalkan Simon kepada Yesus. Dan akibat dari perkenalan itu, Petrus bisa melayani Tuhan. Amin. Saudara mau? Kita nanti akan berdoa biar Tuhan berikan roh itu kepada kita. Sehingga ada jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Next, saudara, salah satu celah yang dimiliki Petrus hanyalah penyangkalannya kepada Tuhan. Inilah satu catatan hitam yang dimiliki oleh Simon Petrus. Petrus menyangkal Tuhan. Next, kita lihat hari ini. Ada banyak alasan saudara orang itu bisa menyangkal Tuhan. Yang pertama, menyangkal Yesus karena alasan ekonomi. Adakah di antara saudara pernah digoda demikian? Silahkan menempati posisi pekerjaan ini. Syaratnya harus tinggalkan jubah kekristenan. Saudara pasti pernah mendengar. Mungkin saudara mengalami. Saudara begitu terjepit di situ. Kecuali jubahnya berganti. Saudara, kalau hari ini ada anak-anak muda yang bingung pekerjaan dan ada tawaran yang seperti itu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang terjepit karena faktor ekonomi. Saudara, urungkan niat itu. Sebab menyangkal Yesus tidak akan memberkati saudara. Amin. Saudara, ada alasan lagi menyangkal Yesus karena alasan pasangan hidup. Adakah di antara anak-anak muda diuji demikian? Mencintai orang, dicintai orang, tetapi tidak seiman. Dan catatan terakhirnya dari keluarganya atau dari orang tersebut. Kalau ingin hubungan kita berlanjut, tanggalkan jubahmu. Aku enggak mau jubahmu itu. Saudara, kalau ada anak-anak muda yang tergiur, mulai ragu, mulai ancang-ancang melepas kancing jubah kekristenan kita, urungkan niat itu. Percayalah, Tuhan itu tidak ingin menciptakan kesulitan. Adam sudah disediakan Hawa. Hawa disediakan buat Adam. Tidak ada unsur kesulitan di situ. Semua sudah direncanakan Tuhan. Kalau saudara mengerti terhadap rencana Tuhan, Tuhan tidak pernah salah pilih bagi kita. Urungkan niat itu. Jangan menyangkal Tuhan karena pekerjaan. Karena jodoh. Cari Kristen angel golekane. Titik tunggale itu menurut saudara, itu menurut kesempitan berpikir kita. Kalau saudara merasa istimewa di hadapan Tuhan, kalau saudara merasa bahwa hidup itu diatur oleh Tuhan, saudara akan memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti berikan yang terbaik. Amin, anak-anak muda.
Jangan tinggalkan Tuhan, jangan sangkal Tuhan. Ada orang menyangkal Tuhan karena alasan murtad. Dia merasa kekristenan gak cocok dan lain sebagainya. Urungkan niat itu. Tuhan Allah kita Allah yang hidup. Satu-satunya kepercayaan agama yang bisa dibuktikan oleh Alkitab juga dibuktikan oleh catatan sejarah, itu hanya Yesus. Yesus ditulis oleh sejarawan Yunani. Dikatakan pada tahun sekian telah terjadi penyaliban yang dilakukan oleh Pontius Pilatus yang disalib bernama Yesus. Saudara, catatannya ada, otentik saudara. Jadi jangan ragu, jangan keluar. Dan ada orang menyangkal Yesus karena merasa minoritas. Merasa terjepit, merasa sendirian di antara banyak orang. Sekali lagi saudara, tinggalkan perasaan itu, urungkan niat itu kalau saudara berpikir seperti itu. Sebab apa? Kita berharga di mata Tuhan. Jangan kita mempersempit diri, mengecilkan keberadaan kita hanya gara-gara kita pengikut Kristus. Percayalah, Yesus hidup, Yesus cinta saudara dan saya. Amin. Nah, next kita lihat. Menyangkal Yesus, apapun alasannya, apakah bisa diampuni? Saudara, asal dengan pertobatan. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Banyak jemaat. Di jemaat cabang Rayung ada beberapa yang alasan pernikahan mereka bukan menikah dengan cara yang sudah diatur oleh firman Tuhan. Tetapi mereka alami pemulihan. Asal ada pertobatan, saudara bisa diampuni oleh Tuhan. Next, kita akan lihat kembali kepada Petrus ini saudara. Sebetulnya Petrus ini menyangkal karena apa sih? Saudara, Petrus menyangkal bukan karena pekerjaan. Bukan karena pengen tinggalkan Tuhan, bukan. Bukan juga alasan-alasan yang bersifat lahiriah, bendawi, bukan. Petrus menyangkal karena apa? Karena rasa takut saudara. Rasa takut ini kalau diterjemahkan luas sekali saudara. Mungkin kita pernah mengalami rasa takut yang seperti itu. Setelah Yesus ditangkap oleh pasukan Romawi, para pengikutnya mungkin merasa takut dan khawatir akan keselamatan mereka sendiri. Petrus mungkin takut bahwa jika dia mengakui hubungannya dengan Yesus, dia juga akan ditangkap dan disiksa. Saudara, semua orang pernah mengalami takut. Berarti semua orang termasuk saya juga. Pernah suatu saat mengalami takut pelayanan di tengah-tengah di daerah yang boleh dikatakan jumlahnya orang Kristen sangat kecil. Tetapi rasa takut itu tidak menyelesaikan. Ya mungkin satu keberuntungan, kebaikan. Rasa takutnya tidak berlanjut kepada penyangkalan. Sampean orang Kristen ya, oh enggak kok, sama saja. Saudara, mungkin kita tidak seperti itu. Loh, itu Alkitab ya yang dibawa, bukan, ini buku. Saudara,
awal-awal pelayanan di Cabang Rayung, jemaat ke gereja Alkitabnya dibungkus koran, dikeresaki hitam. Saudara, rasa takut. Rasa takut ini kalau tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi teror di dalam kehidupan kita. Siapa yang gak malu kalau makan bakso, makan soto, makan pecel di warung, saudara dengan santai, dengan bebas berdoa, atau saudara harus noleh kanan, noleh kiri. Saudara, jangan kecilkan rasa takut. Petrus ini takut, dan kita bukan menghakimi, ngono kok takut, bukan. Kita sedang melihat seperti apa rasa takutnya. Sehingga Petrus ini, saudara, dia menyangkal Tuhan. Saudara, semua orang bisa dibawa seperti itu. Puji Tuhan, saya boleh katakan, kalau hari ini kita tidak seperti Petrus, takut pernah, khawatir pernah, tetapi kalau saudara tidak sampai menyangkal, itu luar biasa, itu anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Amin. Saudara, next kita akan lihat Petrus gagal, saudara. Petrus ini gagal sekalipun sudah menyangkal. Penyangkalan tidak akan membawa dampak berkat di dalam kehidupan kita. Ternyata penyangkalan satu kali tidak menolong Petrus. Perempuan yang mengatakan, loh kamu kan muridnya Yesus. Saudara, makin giat menyebarkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa Petrus salah satu murid Yesus. Akhirnya menyangkal lagi kedua kali, saudara. Dan itu tidak menolong. Lalu terjadi lagi penyangkalan 3 kali, juga tidak menolong. Jadi saudara, kalau ada orang yang menyangkal karena pekerjaan, dipikir dia nanti akan diberkati, salah saudara. Meninggalkan Tuhan sama dengan meninggalkan berkat, saudara. Saudara, saya percaya kita tidak sampai seperti itu. Tetapi jadilah Andreas. Kalau ada anak Tuhan lain sekalipun mereka mungkin tidak bersegereja dengan kita, punya ancang-ancang tawaran pekerjaan dan meninggalkan Tuhan, ayo digandoli, ayo kita bilang jangan, gak menyelesaikan. Saudara, setelah 3 kali tidak menyelesaikan, terbukalah mata Petrus ini. Di dalam Matius pasal 26 ayat 75, firman Tuhan katakan, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, next kita lihat di situ disebutkan menangis dengan sedihnya. Ini bukan tangisan biasa, saudara. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan kata sedih itu pikros, saudara. Artinya pahit atau berasa pahit. Kata ini dapat merujuk pada sesuatu yang memiliki rasa atau sifat yang pahit seperti makanan atau obat-obatan, saudara. Kata ini juga merujuk pada perasaan atau pengalaman yang menyakitkan dan tidak menyenangkan. Next. Jadi saudara, bagi Petrus, next, tampilkan. Bagi Petrus, penyangkalannya kepada Tuhan salah, next. Ya. Bagi Petrus, saudara, penyangkalannya kepada Tuhan itu sebuah pengalaman yang menyakitkan.
pengalaman yang tidak menyenangkan, rasa pahitnya itu tidak serta-merta hilang seperti rasa obat. Next, inilah yang membedakan dengan penyangkalan karena faktor ekonomi, karena alasan ekonomi, nikah, dan lain sebagainya. Di mana penyangkalan yang dilakukan oleh alasan-alasan itu, saudara, tidak menimbulkan rasa sedih yang mendalam. Karena sesuatu itu direncana dan dipersiapkan. Memang niat sudah, aku menikah dengan yang tidak seiman. Sebuah niat yang dipersiapkan, makanya penyangkalannya tidak menimbulkan kesedihan. Tetapi berbeda dengan Petrus. Next, setelah dia sadar bahwa dia sudah menyangkal, tangisan Petrus ini bukan tangisan biasa, namun tangisan penyesalan yang dalam. Jadi betul-betul rasanya, aduh sakit sekali. Rasanya pahit sekali harus menyangkal Tuhan itu. Sementara orang lain tidak ada perasaan yang seperti itu. Saudara, next kita akan lihat. Bukankah Yudas juga menyesal? Di dalam Matius pasal 27 ayat 3, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah dia. Saudara, mungkin kita bertanya, Petrus menyesal dengan sebuah kesedihan yang dalam. Dan di ayat lain, Yudas juga menyesal. Mengapa berbeda, saudara? Next, saudara, kata Yunani untuk sebuah penyesalan ini, penyesalan yang digunakan untuk Yudas disebut metamelomai. Ini berbeda kata yang digunakan Petrus, metanoeo, saudara. Meskipun keduanya dapat diterjemahkan sebagai penyesalan, ada perbedaan di antara keduanya, saudara. Next, saudara, penyesalan yang dinaikkan atau yang disampaikan oleh Yudas lebih mengacu pada rasa menyesal yang timbul karena ini dapat disebabkan karena menyebabkan rasa malu, kekhawatiran tentang reputasi atau penyesalan atas konsekuensi negatif dari tindakan Yudas. Next, jadi Yudas itu berpikir seperti ini, saudara. Setelah Yesus dijatuhi hukuman mati, Yudas itu menyesal, tetapi Yudas itu di dalam penyesalannya itu bukan karena menyesal karena pertobatan, bukan. Penyesalannya itu karena dia berpikir, aduh aku kok menjual Tuhan. Dia mungkin kalau menjual orang lain gak menyesal. Aduh aku kok salah ya mengambil keputusan. Sebab dia berpikir kalau hidupnya diteruskan, aduh aku malu seumur hidup. Aduh reputasiku sebagai seorang rasul, sebagai orang penting hancur. Aduh aku sudah tidak punya harga diri lagi. Saudara, penyesalannya Yudas bukan penyesalan yang mendalam, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku ingin berubah, enggak. Penyesalannya hanya sebatas gara-gara dia mengambil keputusan itu, dia merasa hidupnya hancur, reputasinya sebagai seorang murid, seorang yang berpengaruh saat itu hilang. Saudara, sehingga Yudas berpikir, buat apa aku hidup kalau harus menanggung rasa malu? Lalu dia gantung diri. Next, penyesalan Yudas
tujuannya bukan pertobatan, sehingga tidak membawa perubahan hati dan perilaku yang mendalam untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Saudara, bicara menyesal, semua orang pernah menyesal. Hati-hati, kita perlu melihat diri kita. Penyesalan saudara dan saya terjadi karena sebuah pertobatan Tuhan, ampuni aku. Atau saudara menyesal, waduh gara-gara orang ini aku konangan. Nah saudara menyesal juga, tapi penyesalannya itu bukan karena bertobat. Penyesalannya tidak lebih karena saudara merasa salah langkah. Gak ada perubahan hati. Next, kita lihat penyesalan Petrus menggunakan kata metanoeo, yaitu pemahaman bahwa tindakan yang diambil sudah salah, lalu ada keinginan untuk mengakui kesalahan, ada komitmen untuk mengubah perilaku di masa depan. Saudara, inilah yang membedakan. Yudas menyesal, tetapi menyesal karena dia merasa harga dirinya sudah enggak ada, masa depannya sudah tidak ada harapan. Sebatas itu. Dia gantung diri, tidak kuat menghadapi kenyataan hidup. Tetapi Petrus menyesal karena dia sudah melakukan kesalahan. Tetapi di balik penyesalan itu ada sebuah tangisan, ada sebuah pertobatan, ada satu komitmen. Tuhan, kalau aku diberikan kesempatan lagi, aku di depan nanti, aku tidak akan mengulangi hal yang seperti itu. Penyesalan inilah saudara yang didengar oleh Tuhan. Jadi jangan saudara berpikir kenapa Yudas seolah-olah tidak diperhatikan. Petrus diperhatikan. Kenapa Petrus disebut namanya? Yudas disinggung saja enggak. Kenapa Tuhan enggak bisi Yudas? Yudas, selesai ini kamu bertobat ya. Memang saudara Yudas hatinya begitu tercemar. Prinsip-prinsip kekristenan kalau mungkin Yudas hidup hari ini itu tidak dipakai sama sekali. Saudara, penyesalan yang benar itu ada dampaknya. Next. Kita akan lihat penyesalan, dampak penyesalan dari Petrus ini. Yang pertama adalah perubahan lahir dan batin. Yohanes pasal 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah dombaku. Saudara, kita menemui sosok Petrus. Ayat ini ditulis setelah Yesus bangkit. Berarti ini dalam rangka Tuhan menampakkan diri saudara. Dan Tuhan membuka peluang, membuka anugerah buat murid-muridnya. Salah satunya Petrus. Tuhan kembali bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus yang dulu katakan, Tuhan, kalau semua orang gak mengasihi engkau, aku siap mengasihi engkau. Mungkin seperti itu kira-kira. Tetapi pengalaman penyangkalan itu, pengalaman penyesalan yang begitu menyedihkan itu saudara, merubah batin dan juga sikap Petrus. Sampai Yesus menanyai ketiga kali, Petrus,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku ini mengasihi engkau. Saudara, ini bukanlah satu jawaban yang mulut saja, bukan. Tetapi saya rasa ini satu dampak dari pertobatan. Saudara, di dalam kehidupan kita, saya percaya kalau saudara diberi pertanyaan, jemaat, apakah jemaat mengasihi Tuhan? Saudara enggak mungkin menjawab, enggak, aku enggak mengasihi Tuhan, enggak mungkin. Aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi apakah kualitas jawaban kita sama seperti Petrus ini? Tuhan, engkau tahu hatiku. Engkau tahu siapa diriku. Engkau tahu aku memilih mengasihimu walaupun aku pernah menyangkal engkau. Saudara, jawaban Petrus ini jawaban yang berkualitas. Bukan jawaban seolah-olah sedih. Bukan jawaban seolah-olah dibuat seperti drama yang menyentuh, enggak. Ini jawaban pure, saudara, jawaban yang murni. Saudara, ketika saudara melewati lembah kegelaman, ketika saudara kesulitan khususnya, ketika saudara merasa pergumulan itu tidak dijawab-jawab, ketika saudara merasa bahwa banyak hal yang sukar saudara alami, dan tiba-tiba muncul pertanyaan ini, maukah, beranikah saudara menjawab dengan kualitas itu? Atau kita memilih seperti Thomas, Tuhan, kalau aku tidak memegang tanganmu, tidak mencucukkan ke lambungmu, aku sulit untuk percaya Tuhan. Ataukah kita tipe yang seperti itu? Atau dengan penuh ketundukan kita berani berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Saudara mengasihi Tuhan, amin. Saudara mengasihi Tuhan, amin. Saudara, Tuhan ingin lihat kualitas dari kehidupan kita. Jadi perubahan, penyesalan Petrus ini berdampak pada perubahan batin. Kita mungkin sering menyesal di hadapan Tuhan, aku berdosa. Kita sering. Kalau saudara berdampak sehabis menyesal itu, ada buah-buah kebaikan, buah-buah kemurahan, buah-buah kesabaran yang muncul, berarti penyesalan saudara itu murni. Tetapi kalau habis menyesal kok nggak ada perubahan ya mungkin itu penyesalannya itu latah saudara di hadapan Tuhan. Cinta Petrus tidak tergoyahkan saudara. Kisah Rasul pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kenapa ayat ini muncul? Petrus dan rasul-rasul ditekan, jangan beritakan pakai nama itu. Saudara, yang lalu sebelum Yesus disalibkan, saat disalibkan, kamu murid Yesus ya? Enggak, aku bukan murid, aku cuma nonton saja kok. Loh, kamu kok di gereja? Iya, cuma jalan lewat di depan gereja saja. Tidak pernah mengakui. Tetapi setelah Petrus menyesal, Petrus bertobat, batinnya dibaharui oleh Tuhan. Saudara, cinta Petrus tidak tergoyahkan.
Kamu tidak boleh memberitakan pakai nama Yesus. Petrus menjawab, kami harus lebih taat kepada Allah daripada pada manusia. Apakah saudara juga demikian? Lebih taat kepada Allah, ditekan seperti apapun, kita tetap ikut Tuhan, atau sebaliknya, kita melakukan kompromi-kompromi. Saudara, cinta Petrus tidak tergoyahkan. Kita berharap cinta saya, cinta saudara juga tidak goyah sampai kita dipanggil Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, Allah kita yang baik. Saudara, yang nomor 3, dampak dari perubahan batin itu. Petrus tidak ragu lagi dengan kuasa. Nah ini saudara, dengan kuasa nama Yesus. Kisah Rasul pasal 3 ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Mantap saudara. Betul-betul perubahan terjadi. Saudara, next. Kalau kita lihat dari apa yang dialami Petrus, ternyata Tuhan itu tidak salah pilih. Saya dikuatkan, saya diberkati, Tuhan tidak pernah salah pilih terhadap saya. Begitu juga Tuhan tidak salah pilih terhadap saudara. Bisa katakan amin? Saudara, Matius pasal 16 ayat 18. Inilah yang dikatakan Yesus ketika pertama bertemu dengan Simon atau dengan Petrus. Yesus berkata kepada Simon, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus diteguhkan, dikuatkan. Kamu Petrus, kamu batu karang yang teguh. Saudara, kita mengalami kekuatan-kekuatan Tuhan dalam setiap ibadah. Jangan takut, jangan bimbang, kamu pasti ditolong Tuhan. Tuhan pasti besertamu dan lain sebagainya. Saudara, itu bukanlah kata-kata positif, bukan. Tetapi itu adalah firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa Tuhan tidak salah pilih. Next. Saudara, ada perkataan bahasa Inggris, saudara bisa baca. Next. Sudah habis? Ya, di dalam perkataan bahasa Inggris ini dikatakan 100 years of regret pay not a parting of debt. Artinya saudara, penyesalan selama 100 tahun tidak membayar hutang. Kalau diterjemahkan, diartikan saudara, penyesalan yang berlanjut tidak akan menyelesaikan apapun. Saudara, semua orang bisa menyesal. Semua orang itu bisa gagal. Semua orang bisa terjerembab, saudara. Semua orang bisa terpuruk. Semua orang bisa mengalami lembah kekelaman. Tetapi saudara, selagi ada kesempatan, segera hampiri Tuhan. Karena apa? Kalau saudara terus hanya menyesal karena saudara berpikir apa yang saudara buat itu begitu melukai orang, begitu melukai diri sendiri. Saudara, penyesalan yang berlanjut tidak akan menyelesaikan apapun. Tidak akan membangun saudara. Saudara akan terus tenggelam, akan terus menghilang saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita bisa belajar. Petrus yang terpuruk sekalipun, Tuhan dengan senang hati memulihkan. Ketika Tuhan bangkit,
Tuhan tolong sampaikan kepada murid-murid dan Petrus. Saudara Petrus istimewa, saudara istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan sangat sayang, terlanjur sayang bagi saudara dan kita, bagi kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, kuasa-Mu hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Mari saudara kita datang pada Tuhan. Biarkan Tuhan melawat secara pribadi di dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih buat kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan. Kami dipanggil, kami dipilih. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hormat Bapak Pendeta David Yono membawa kita dalam doa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dengan lembut katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Pengorbanan-Mu terlalu mahal, pengorbanan-Mu terlalu suci dan mulia. Mari Bapa bawa jemaat-Mu yang menghargai setiap korban penebus yang terlalu dahsyat, melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Mari angkat kedua tangan kita menyembah. Dia Raja di atas segala raja. Kekuatan kedaulatan ada di dalam tangannya. Dan pagi ini kebenaran firman-Nya dinyatakan bagi kita. Bergeraklah Roh Kudus, jamah setiap umat-Mu, pulihkan umat-Mu, sembuhkan umat-Mu, ampuni dosa umat-Mu karena salib-Mu. Kami ada sampai hari ini karena perbuatan dahsyat Engkau bagi setiap orang-orang percaya. Terima kasih. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karya terlalu ajaib, besar dan dahsyat adalah Engkau, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang terlalu dahsyat dan ajaib. Kalau sampai hari ini kami ada, bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, bukan karena kuat kami, tapi lewat kasih setia Tuhan. Proyek Kalvari dinyatakan bagi setiap orang percaya, bahwa orang yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bawa pengertian bagi kami, untuk kami menjadi mitra kerja-Mu. Jadikan kami orang-orang yang dipakai Allah. Jadikan kami Andreas rohani di akhir zaman untuk menjadi perpanjangan Allah, menjangkau setiap jiwa, mungkin keluarga, tetangga, rekan kami, orang-orang yang belum kenal sekalipun. Biarlah itu menjadi dampak bagi setiap orang percaya, agar kami menjadi mitra kerja-Mu, membawa banyak orang bertobat dan percaya kepada-Mu. Terima kasih buat paripurna ibadah pagi ini. Engkau tetap mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada-Mu, membawa setiap umat-Mu semakin mengenal kepada Engkau. Berkati jemaat yang digembalakan, Tuhan semakin bertambahkan jiwa di dalam kasih anugerah. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini kami diberkati dengan firman-Mu, dan kami boleh jadi berkat mewartakan kabar baik itu bagi setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Engkau sudah membukakan mata rohani seluruh kami, jemaat-Mu. Betapa Engkau mengasihi setiap kami. Engkau mengasihi setiap manusia Tuhan. Engkau rela turun ke dunia untuk menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepada-Mu. Kami melihat Engkau mengasihi Petrus Tuhan. Jadi sebuah pergumulan kami seluruh jemaat-Mu, siapapun kami, apakah yang kami Tuhan, Engkau tahu setiap kami Tuhan. Mungkin ada di antara keluarga kami yang sudah tinggalkan Engkau. Menjadi pergumulan kami. Kami yakin Tuhan, doa orang benar besar khasiatnya. Mereka akan kembali kepada-Mu.
Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita.